told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat datang di channel Emak Rumahan. Channel ini membagikan seputar kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga hobi berkreasi. Sesuai dengan judul dan juga thumbnail yang sudah pasti teman-teman semua sudah baca sebelum klik video ini. Jadi hari ini kegiatanku adalah aku mau mengubah suasana di dapur sempit minimalisku ini. Kalau kalian mau tahu apa saja yang mau aku rubah dari dapur sempit minimalisku ini, yuk kita tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjut ke kegiatanku, kali ini aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah klik videoku, yang sudah mendukung channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tag komunitas kalian. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga karena sudah meluangkan kuotanya untuk menonton video receh punyaku ini. Baiklah, sebelum kita menata ulang dapur minimalisku ini, sekarang aku mau membersihkan sisa-sisa cucian piringnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa gelas dan juga ada toples-toples yang sudah kosong. Kita cuci bersih dulu semuanya. Setelah itu nanti kita rapikan deretan meja kompor ini ya teman-teman. Di situ masih ada sisa tempe sarapan tadi pagi. Makanan-makanan yang aku bikin tadi pagi sudah aku pindahkan ke ruang tamu ya teman-teman. Karena nanti kan aku mau bongkar-bongkar di sisi bagian kulkas itu ya. Pasti nanti akan ada banyak debu yang terbang-terbang. Jadi kalau makanannya aku tetap taruh di sini, tetap dibiarkan ada di dapur, khawatir nanti makanannya malah jadi kotor dan kena debu ya. Jadi akhirnya aku pindahin, aku taruh di ruang tamu untuk sementara. Nah sekarang cucian piringku sudah selesai, lanjut aku mau mengelap botol-botol yang ada di bagian atas ini. Karena tadi pagi aku masaknya itu goreng-goreng. Sebenarnya dari kemarin aku udah goreng-goreng ya. Jadi kalau kita goreng-goreng, selain minyaknya meletup-letup, uap panas dari minyaknya itu kan kadang terbang-terbang ke bawah angin ya. Dan karena di dapurku itu ventilasinya adalah di ruang terbuka, jadi sudah bisa dipastikan kalau angin mengarah keluar ke sana. Apalagi toples-toples kecilku ini ada di arah yang sama dengan arah angin itu. Jadi kalau aku masaknya goreng-gorengan, botol-botol kecil-kecil yang ada di atas ini gampang banget untuk berminyak dan juga lengket-lengket teman-teman. Nah sekarang botol-botolku sudah bersih, waktunya untuk mengelap meja kompor. Nah untuk meja kompornya aku elap sampai ke dinding-dindingnya ya teman-teman. Pokoknya semua harus dielap sampai bersih supaya kita lebih nyaman ada di dapur ini. Apalagi dapurku ini seperti namanya ya, dapur mini, dapur minimalis. Karena dapur ini hanya berukuran 3 meter dikali 2 meter dan sisi sebelahnya itu bahkan tidak sampai 2 meter. Karena salah satu sisi dari tanahku ini ada yang agak miring teman-teman. Jadi akhirnya berimbas pada ukuran dapurku ini. Jadi untuk panjangnya itu memang 3 meter, sedangkan untuk lebarnya di satu sisi itu 2 meter dan sisi satunya lagi tidak sampai 2 meter. Baiklah, sekarang kita langsung saja menata ulang dapur minimalisku ini. Nah, untuk sisi bagian meja kompor tadi sudah kita rapikan, sudah kita bersihkan, dan sudah kita lap-lap semuanya ya teman-teman. Sekarang waktunya untuk menggeser-geser di bagian kulkas ini. Karena di bagian kulkas kecil, ini di tengah ada kulkas besar. Kayaknya kok warnanya juga hitam lagi ya. Jadi kayaknya berasa tambah sempit gitu loh teman-teman. Sudahlah meja bagian komporku itu berwarna hitam dan juga tinggi. Ruangannya sempit, ditambah lagi sisi sebelahnya ada kulkas segede itu yang berwarna hitam juga. Jadi kayaknya semakin sempit ya. Karena itu sebenarnya aku pengen banget merubah tema dari dapur minimalisku ini menjadi warna yang lebih terang selain warna hitam ya teman-teman. Tapi apalah daya, untuk merubah sesuatu apalagi merenovasi bagian-bagian dari rumah, itu kan tidak cukup hanya niat saja ya teman-teman, sudah pasti memerlukan biaya. Untuk saat ini aku masih menabung untuk biayanya, jadi kita renovasi yang kecil-kecil aja dulu dengan cara menata ulang dapur minimalisnya supaya terlihat lebih lega. Untuk kulkas yang kecilnya sudah aku geser, ternyata tadi di bagian bawahnya itu kotor sekali teman-teman, Masya Allah, banyak sekali debu-debu yang ada di situ. Itu baru satu kulkas saja yang aku geser, belum lagi kulkas yang besar ini.
Dan aku sudah lihat teman-teman, ternyata ada kertas-kertas juga di sini, ada debu dan ada beberapa pecahan beling yang ternyata masuk ke bawah sini karena memang beberapa kali ada gelas pecah di sekitaran dapur ini. Jadi ternyata ada pecahan belingnya itu masuk ke dalamnya yang tidak nggak kebawa waktu dibersihin gitu loh teman-teman. Sekarang aku sudah bersihin. Ini aku bersihinnya nyicil-nyicil ya teman-teman, karena memang aku nggak bisa keluarin semua barang-barang ini dari dapur karena terlalu berat ya. Jadi akhirnya aku geser satu persatu, dimulai dari kulkas yang kecil tadi. Untuk kulkas yang kecil sebenarnya masih bisa dipakai teman-teman, masih berfungsi normal. Cuma karena aku udah pakai kulkas yang besar, jadi yang kecilnya itu nggak aku isi juga ya teman-teman. Karena apa yang mau diisiin juga ya, satu kulkas juga kayaknya sudah cukup gitu. Jadi akhirnya si kulkas kecil tadi aku isiin dengan food container, tin wall gitu-gituan lah ya. Pokoknya kotak-kotak bekal anak-anak aku masukin, aku simpan ke dalam kulkas kecil itu. Jadi kulkasnya aku rubah jadi lemari gitu teman-teman. Karena aku nggak punya lemari penyimpanan lagi, jadi lumayan lah bisa dialih fungsiin kulkas jadi lemari ya. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah kotoran di bagian bawah kulkas besar dan juga di bagian bawah lemari piring aku. Masya Allah, padahal setiap hari sudah aku sapuin ya, tapi memang untuk dipel itu nggak setiap hari. Karena aku pernah ngepel di bagian bawah lemari ini, terus tangan aku kena kayak kawat gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya aku nggak mau lagi, pokoknya biarin aja lah, yang penting udah disapu seperti itu. Ternyata setelah dibongkar, debu-debu itu tidak cukup bersih hanya dengan disapu ya teman-teman. Jadi tetap sewaktu-waktu kita harus kita harus bersihkan di bagian bawah-bawah dari lemari-lemari kita. Nah sekarang lantai yang kotor sudah bersih kembali. Tadi sudah aku sapu, sudah aku pel, dan juga sudah aku pel dengan menggunakan air maupun menggunakan sabun pencuci lantai. Jadi sekarang sudah bersih kembali, waktunya untuk menggeser perabotan-perabotan yang ada di dapur ini. Karena posisi sebelumnya kulkas yang kecil itu ada di bagian pinggir di dekat pintu keluar. Sekarang aku geserin kulkas yang kecil ini ke bagian tengah. Jadi kulkas besarnya bertukar tempat dengan kulkas yang kecil ya. Cuman tidak bisa sepenuhnya bertukar tempat karena memang kulkas besarnya ini masih perlu colokan listrik ya. Sedangkan kabelnya itu kurang panjang kalau sampai dipepetin ke arah pintu. Jadi akhirnya kulkas besarnya digeserin hanya sepanjang kabelnya aja ya teman-teman. Jadi sesampainya kabelnya aja, supaya kabelnya itu tidak terlalu tertarik oleh kulkasnya, takutnya kenapa-napa ya, karena itu kan ada listriknya ya teman-teman. Nah untuk kulkas kecilnya juga sudah aku geserin, sekarang sudah berderet. Lanjut lagi untuk menggeser lemari atau rak piringnya. Ini lumayan berat teman-teman, karena isinya kan rata-rata beling ya. Ada juga sih banyak botol-botolnya itu, tapi tetap aja ini lumayan berat. Nah lanjut lagi, sekarang aku mau memindahkan si kotak putih ini. Jadi untuk kotak putih ini isinya barang-barang yang tidak terpakai, kayak semacam tas-tas, kayak tas yang Indomaret gitu loh teman-teman. Itu namanya tas apa ya? Tas yang bolak-balik pakai gitu. Tas belanja lah ya, anggap aja begitulah ya teman-teman. Aku bingung itu nyebutnya apa. Jadi itu si kotak putih isinya hampir full dengan tas-tas seperti itu. Aku pikir kalau tas-tas kayak gitu nanti mau aku pindahin ke lemari depan aja. Jadi sekarang kotaknya aku pindahin dulu ke bagian luar. Lanjut microwave ovennya aku taruh di lantai aja seperti ini. Di atasnya aku taruh magicom. Karena memang colokan di dapur ini kan cuman ada 3 ya. Untuk colokan pertama itu ada di dekat mesin cuci, itu khusus untuk mesin cuci. Terus colokan kedua itu untuk kulkas, sedangkan satu colokan lagi itu di double-double untuk wifi, untuk masak nasi, kadang-kadang untuk blender, seperti itu teman-teman. Jadi magicomnya ini juga nggak bisa jauh-jauh dari colokan itu gitu. Nah sekarang lanjut lagi, kita tata ulang barang-barang yang tadi ada di atas kulkas kecil. Karena kulkas ini isinya kotak-kotak makan, food container, tin wall gituan lah ya teman-teman. Jadi makan tempat banget, dan akhirnya toples-toples aku yang agak gedean itu nggak bisa masuk ke dalamnya.
Dan akhirnya aku taruh di atas kulkas seperti itu. Aku tumpuk begitu ya teman-teman. Dan untuk satu kotak lagi itu isinya serbaguna. Jadi kayak ada jarum-jarum, terus kadang jarum pentul kan ya kita pakai jilbab gitu aku taruh di situ. Kadang peluit anak-anak gitu. Pokoknya barang-barang yang sering dicari tapi kadang kita lupa naruhnya. Jadi aku kumpulin di situ, aku taruh di atas kulkas. Terus ada teko juga, teko untuk kita minum teh. Dan tadi beseknya itu aku pindahin ya teman-teman, karena memang kalau tetap ditaruh di tempat yang sama itu akan menghalangi dan sundul gitu loh teman-teman, apa sih ya pokoknya kena di kulkas kecil begitu. Sekarang sudah aku pasang ulang di tempat yang berbeda alias aku geser ya. Dan inilah hasilnya dari penataan ulang dapur minimalisku. Masya Allah, setidaknya sekarang dapurnya terlihat sedikit lebih lega menurutku, dan ada suasana baru di dapur ini yang sudah pasti akan membuat aku jadi bersemangat lagi untuk beraktivitas di dapur ini. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai dapur yang sama sepertiku, minimalis, jangan patah semangat, jangan minder, tetap jaga kebersihan dapur kita. Dan kalau ingin suasana baru, kita bisa menata ulang perintilan-perintilan atau perabotan-perabotan yang ada di dapur kita supaya bisa lebih tertata rapi dan juga terasa lebih lega. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum.